Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dona Cynthia. Saya dari jurusan Akidah Filsafat Islam semester 4. Baiklah, di sini saya kelompok 4 akan membahas mengenai metode studi kalam. Saya akan membahas mengenai pengertian ilmu kalam, kajian pengembangan ilmu kalam, metode penelitian ilmu kalam, dan model-model penelitian ilmu kalam. Baiklah, pertama saya akan membahas mengenai pengertian ilmu kalam. Di dalam makalah saya telah mengutip dua tokoh yang membahas mengenai ilmu kalam. Pertama, menurut Ibnu Khaldun, dia mengatakan bahwa ilmu kalam ialah ilmu berisi alasan-alasan yang mempertahankan kepercayaan-kepercayaan iman dengan menggunakan dalil-dalil pikiran dan berisi bantahan terhadap orang-orang yang menyeleweng dari kepercayaan-kepercayaan aliran golongan salaf dan ahli sunnah. Tokoh yang kedua yaitu Muhammad Abduh. Dia berpendapat bahwa ilmu kalam adalah ilmu yang membicarakan tentang wujud Tuhan, sifat-sifat yang mesti ada padanya dan tidak ada padanya, dan membicarakan pula tentang rasul-rasul Tuhan untuk menetapkan kerasulannya dan mengetahui sifat-sifat yang mesti tidak ada padanya, serta sifat-sifat yang mungkin ada padanya, dan sifat-sifat yang mungkin terdapat padanya. Jadi, inti dari pengertian dua tokoh yang telah disebutkan tadi, aliran ilmu kalam ini ialah ilmu yang membicarakan bagaimana menetapkan kepercayaan keagamaan dengan bukti-bukti yang kuat atau dengan bukti-bukti yang meyakinkan. Dengan tujuan ilmu kalam ini adalah untuk menolak ajaran-ajaran atau aliran-aliran yang dapat menyesatkan keimanan dan menyelewengkan kaidah seseorang. Selanjutnya yaitu kajian pengembangan ilmu kalam. Ada proses 4 pendekatan dalam kajian pengembangan ilmu kalam. Pertama yaitu pendekatan teologis atau nakli, kedua pendekatan filosofis atau akli, ketiga pendekatan teoritik, dan yang keempat pendekatan kontekstual dan aplikatif. Pertama, pendekatan teologis atau nakli. Pendekatan teologis atau nakli ini yaitu pendekatan dalam ilmu kalam atau tauhid dengan menggunakan dalil-dalil Al-Quran dan hadis. Yang kedua yaitu pendekatan akli. Pendekatan akli ini dianya menggunakan argumen-argumen yang berdasarkan rasionalitas atau dengan menggunakan yaitu pendekatan teoritik. Dengan pendekatan ini, pengkajian ilmu kalam atau ilmu tauhid didukung oleh teori-teori ilmu pengetahuan baik yang berumpun pada ilmu-ilmu MIPA maupun ilmu-ilmu sosial. Yang keempat yaitu pendekatan kontekstual dan aplikatif. Dengan pendekatan ini berfungsi untuk mengembangkan ilmu tauhid atau ilmu kalam dengan didukung oleh ilmu-ilmu terapan seperti kedokteran, teknologi, sosial agama, dan psikologi agama. Yaitu metode penelitian kalam. Sesuai dengan katanya metode, berarti ini adalah cara-cara atau langkah-langkah yang dilakukan seseorang untuk menganalisis ilmu kalam. Nah, saya di sini membagi menjadi tiga langkah, yaitu pertama dengan cara jenis penelitian. Jadi pada bagian jenis penelitian ini, di sini saya menggunakan penelitian pustakaan karena kajian ilmu kalam ini dia mengacu pada data serta informasi yang terdapat di dalam buku-buku, jurnal, catatan, naskah-naskah maupun dokumen-dokumen lain yang terdapat di dalam perpustakaan atau tempat-tempat buku lainnya. Yang kedua yaitu metode pengumpulan data. Pada bagian ini, metode pengumpulan data itu ialah langkah-langkah yang ditempuh oleh seorang peneliti untuk mengumpulkan data-data yang diperlukannya untuk proses penelitian dengan melalui prosedur yang telah selanjutnya. Yang ketiga yaitu metode analisis data. Pada bagian ini, peneliti menganalisis data dalam rangka mencapai pemahaman terhadap sebuah fokus kajian yang sedang ditelitinya agar bisa mendapat secara kompleks. Untuk mendapatkan analisis yang akurat dan komprehensif, maka pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan historis atau melalui sejarah-sejarah yang terdapat di dalam buku-buku yang ada di dalam pustaka tersebut. Pada bagian terakhir yaitu model-model penelitian ilmu kalam. Secara garis besar, model penelitian ilmu kalam ini dibagi menjadi dua, yaitu peneliti pemula dan peneliti lanjutan. Peneliti model pertama ini atau peneliti pemula sifatnya baru pada tahap membangun ilmu ini menjadi disiplin ilmu dengan merujuk pada Al-Quran dan hadis. Sedangkan pada penelitian kedua atau penelitian lanjutan, sifatnya dia mendeskripsikan tentang adanya kajian ilmu kalam dengan menggunakan bahan-bahan atau rujukan hasil dari peneliti model pertama tersebut. Demikian hasil presentasi saya dengan judul metode studi kalam.
Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.